lebih banyak mengobrol dengan supir-supir yang mengangkut produk kita ya. Itu mereka malah lebih serem lagi yang saya dengar. Mengalaminya. Ngelihatnya. Jadi tiba-tiba gini, pas bawa mobil di dalam area perusahaan itu orang lewat tanpa kepala. Orang lewat perempuan baju merah tanpa kepala. Dia mau maju kaki berat, mau mundur susah nginjek. Oh, berarti saat kendaraan ini mau lewat, Lewat aja tuh orang apa? Makhluk itu tuh lewat aja. Sosok yang berbaju merah ini tapi tanpa kepala. Tanpa kepala. Lewat. Dan ada yang melihat kepalanya aja ngegelinding. Anak kecil sering. Oh ampun, saya bilang, ini gimana ini? Ya sering bertanya-tanya ke orang, tapi sekelebat aja sih. Tidak dalam konteks upaya untuk mengusir ataupun apa. Ya rata-rata ibadahnya jangan lepas lah. Oh ya udah, saya akan apa. Nah, hal ini pun selama dalam menempati rumah itu puluhan tahun, interaksi yang nyata adalah bukan fisik bentuknya, tapi contoh gini, umpama kita minum nih ya, saya minum dulu ya, kita taruh, kita nengok sebelah ya, balik lagi udah nggak ada. Loh, mana kopi saya? Itu saya pikir sebagai bentuk interaksi. Oh itu jadi selama ini sering mengalami itu ya? Sering. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Awal-awal kita sikapi justru bukan seolah-olah interaksi ya. Bahkan ada perdebatan ribut kecil lah dengan keluarga. Ini kopi ayah mana? Ya nggak tahu. Kamu yang bener sih, orang tadi di sini gitu kan. Sama dengan istri saya juga. Jilbab tadi kemana ya? Perasaan tadi di situ deh. Nah, anak juga sama. Ya sepatu kemana? Loh, lah tadi ada di sebelah ya, kok nggak ada ya? Berarti sedikit usil ya? Bisa dikatakan. Mungkin ya. Kalau saya mungkin interaksi ya, tapi interaksi usil mungkin bisa jadi. Tapi itu nggak hilang sebenarnya. Iya. Berpindah tempat. Seolah-olah seperti dicandain ya? Iya, berpindah tempat. Contoh kayak kopi. Tadi di ruang tamu, adalah bikin kopi lagi di dapur. Tahu-tahu ada di dapur. Loh kok gelas kopi ada di sini? Padahal tadi saya di ruang tamu sambil ngopi. Sama halnya buat istri. Tahu-tahu jilbabnya atau mukenanya ada di tempat lain. Anak saya mau sekolah. Siapa yang minum sepatu ke mesin cuci? Gitu kan. Jadi seperti itulah kalau interaksi atau usil ya, nggak tahu saya bahasanya apa, dengan orang rumah. Dalam hal ini saya, istri, dan 3 anak. Dan lama-kelamaan ya kita tahu, paham. Sepaham-pahamnya kita, tapi kadang-kadang juga ada kesel ya. Iya, benar-benar. Buru-burunya kita, waktu dan sebagainya. Tapi kalau nggak buru-buru, paling ada di tempat lain. Kalau kita santai ya. Tapi kalau kita dikejar waktu, tetap siapa sih yang mindahin ini? Gitu kan. Nah kita juga kadang-kadang terpancing. Coba dicari dulu, cari. Udah ketemu, ini ada di dapur. Nah itu di dapur. Kamu sini.
siapa yang mindahin dapur? Ribut, akhirnya ribut kan. Satu menyalahkan, kedua nggak merasa orang dari tadi juga sepatunya ada di sebelahnya. Nah, ada yang hal menarik kalau itu menjadi rutinitas kita ya, orang rumah dalam hal ini terkait fenomena interaksi atau usil lah, saya nggak tahu. Sampai saat ini itu ada. Selalu mengalami yang seperti Selalu itu. mengalami. Sehingga lama-kelamaan umpama isi, ya mana jilbab? Udah sih sabar, bismillah aja kita cari yuk. Akhirnya sudah mempelajarinya. Udahlah. Gitu kan. Nah, saya merinding nih. Nah, kebetulan rumah kita ini dalam proses renovasi. Iya. Jujur, pemborongnya itu ngeluh. Ngeluhnya karena faktor petukannya itu banyak yang tumbang. Dalam artian apa nih tumbang? Tumbang ini bukan tumbang meninggal ya. Jadi gini, lebih sering sakit. Dan seringkali mereka mengalami istilah kata pressure psikologi ya. Contoh gini, ada tukang yang sedang merenov kamar mandi lah. Itu namanya keran air, itu nyelamati. Padahal nggak ada yang ngebuka keran. Itu saat pengerjaan. Iya. Nyelamati. Kemudian pada saat memakai salah satu alat pertukangan, contoh palu, sama. Taruh di sini, dia mau ngambil paku, balik lagi, hilang. Dan lebih parahnya adalah didudukinya posisi tukang itu rata-rata oleh nenek-nenek. Digendong. Ya. Sehingga besoknya dia sakit dan berapa hari nggak masuk. Nah, itu yang real terjadi. Sehingga pemborongnya juga, ya sebelumnya saya ceritakan juga ke pemborong, tolong ya kalau bisa sebelum kerja doa dulu, itu satu. Terus kedua, jangan pernah berpikiran jahat ya. Ya namanya lagi direnov kan, mungkin ada barang-barang kita yang Tercecer lah ya. dimanfaatin lah. Jangan. Terus kalau bisa ibadahnya tetap. Nah, rupanya pekerja yang dibawa pemborong ini untuk sholat nggak pernah. Entah sholat wajibnya, entah jumatannya, nggak pernah. Walaupun saya udah ingatkan, tolong dong cari petukang yang rajin sholat. Si pemborong ya pasti jawab, ya, padahal kan kita nggak mau ribut ya, nggak mau ini dan sebagainya. Sehingga itu yang terjadi. Interaksi dengan pihak luar itu terasa banget dan berefek. Berefeknya diantaranya adalah sakit yang membutuhkan tidak cukup sehari 2 hari. Nah itu Sehingga proses renovasi terkendala ya. Ya iyalah. Terkendala. Masuk sehari, istirahat 4 hari. Berarti sering mengalami itu ya, si petukang itu? Iya, sering kali. Akhirnya, ya kadang-kadang apa ya, mungkin terlihat bodoh kalau yang nggak paham. Suka saya ngomong, Assalamualaikum, ya nunggu rumah, tolong sih jangan diganggu, biar renovasi rumah saya selesai. Tetap aja adanya mungkin ya karena itu tadi yang saya bilang, tolong ibadahnya, tolong sholatnya, tolong baca dulu sebelum bekerja. Dan saya pikir yakin kayaknya mereka mengabaikan, tidak menjalankan. Nah, itu. Nah, kenapa saya bercerita tentang ini? Saya mengukur di diri sendiri. Ternyata tidak hanya di
tempat tinggal. Di tempat kerja saya pun hal itu banyak ada. Karena kebetulan pada saat itu saya di posisi perawatan ya, yaitu instrumentasi atau PLC yang kebetulan ada beberapa masa hanya saya yang kerja sendirian, bukan hanya kerja saya, hanya sendiri yang ditugaskan karena posisi itu belum ada yang masuk ke dalam tim. Nah, itu Kang Aden ya, waduh, saya cerita di tempat kerja saya malah lebih parah lagi. Mengalami hal yang Lebih parah lagi. Lebih parahnya lagi adalah itu sering melihat sih wujud-wujud seperti itu ya, apa ya, genderuwo ya kali, gede gitu kan. Dengan posisi dilihatkan itu dengan kondisi saya lagi bekerja di area yang boleh dikatakan berbahaya kalau tidak konsentrasi. Ya, satu ketinggian, dua lingkungannya panas, ketiga bergerak, ya kan. Dan itu harus saya lawan karena sendiri. Dan saya sempat nggak percaya apa iya itu ada. Rupanya ya tanpa sengaja ya, karena saya sering pengen ngobrol dengan siapapun, saya lebih banyak mengobrol dengan supir-supir yang mengangkut produk kita ya. Itu mereka malah lebih serem lagi yang saya dengar. mengalaminya. Ngelihatnya. Jadi tiba-tiba gini, pas bawa mobil di dalam area perusahaan, itu orang lewat tanpa kepala. Orang lewat perempuan baju merah tanpa kepala. Dia mau maju, kaki berat, mau mundur, susah nginjek. Oh, berarti saat kendaraan ini mau lewat, Lewat aja tuh orang, apa, sosok makhluk itu tuh lewat aja. sosok yang berbaju merah ini tapi tanpa kepala. Tanpa kepala. Lewat. Dan ada yang melihat kepalanya aja ngegelinding. Anak kecil sering, gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir, apakah mesti seumur hidup saya ini tidak lepas dari dunia misteri ya? Saya nggak tahu, karena ya itu yang terjadi Dari kecil sampai sekarang ini sampai sekarang. sering mengalami hal-hal yang Sering kali, gitu kan. Ya apa ya? Awalnya karena mungkin entah karena apakah ini dibilangnya apa, seperti kayak apa ya, kalau orang apa diajab apa nggak tahu ya. Karena saya terucap, saya nggak percaya awal kecil, saya nggak percaya tentang hal ini. Tapi ternyata sampai saat ini pun saya selalu dihadapi dengan hal-hal seperti itu. yang di luar nalar ini ya. Ya, itu. Ya sekarang kayak di rumah, dulu umpama hanya wes, tapi sekarang kadang-kadang lagi umpama di kamar anak itu kan, saya perhatiin ada yang ngintip nih, gitu kan, di balik pintu. Setelah saya lihat, mukanya sekelebet, tapi tangannya masih terlihat. Tangan terlihat. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah. Gitu kan. Tiba-tiba di atas ada orang jalan, duduk, padahal nggak ada orang. Ya sudahlah, gitu kan. Ya sudahnya tapi tetap merinding. Berarti selama ini Pak Haji dari kecil sampai untuk saat ini masih mengalami hal seperti itu ya? Ya, karena nggak tahu ya apakah ini sudah bawaan saya atau tidak, karena kebetulan di keluarga ibu asli Jogja ya. Keluarga besar ibu itu paman-paman atau pak adik budinya itu ada beberapa yang memiliki kelebihan.
adik saya itu diberi kelebihan, dia kalau digigit binatang berbisa nggak apa-apa. Hmm. Saya berpikir, saya dapat apa ya? Ya mungkin ini dapatnya Mungkin. kan, dapatnya selalu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Iya kan, misteri kan. Nah, Kalau suruh milih jangan inilah gitu. Karena adik saya waktu itu saya tahunya waktu ke Jogja ke tempat Pade itu saya dikerjain ya, bukan dikerjain. Dia lepas King Cobra. Pada saat saya berbalik, King Cobra itu udah setinggi sini. Dikira saya mati saya. Jadi mungkin apa ya? Sama halnya kalau ngelihat misterius kali ya. Iya. Pengen lari tapi nggak gerak gitu kan. Iya benar-benar. Nah, itu sama halnya saya dikerjain sama pade saya yang istilahnya dia dalam hal binatang melata, racun dan sebagainya dia anti udah menguasai. Dilepas itu King Cobra, persis di depan mata. Udah mati deh saya. Mati. Jadi sempat sih agak kencing dikit, sambil teriak, Pade, tolong dong. Pade. Nah jeleknya, Pade saya senyum. Dalam hati, waduh dikerjain. Jauh-jauh dari Banten, main ke keluarga ibu, dikerjainnya kayak gini. Kalau adik saya senyum, rupanya adik saya yang dapat. Ya walau alam, apakah itu turunan atau tidak saya nggak tahu. Nah, ya sempat saya berpikir, saya dapat apa ya? Ya mungkin itu kali ya, saya nggak ngerti. Ya. Berarti selama ini Pak Haji ternyata mengalami juga ya? Iya. Hal-hal yang seperti itu. Betul, historinya ya itu tidak terlepas dari perjalanan hidup ya, yang tadinya saya tidak percaya. Kedua, sempat terucap juga dengan apa yang dimiliki keluarga besar ibu saya terkait ada kelebihan-kelebihan, terucap saya dapat apa ya? Tapi saya nggak tahu ya apakah korelasinya benar atau tidak, ya walau alam. Tapi pada akhirnya yang terjadi saat ini pun ya seperti itu. Jadi apa ya? Bahkan dalam tidur pun dengan istri, di saat saya masih ada kegiatan di rumah, istri udah tidur, saya masuk ke kamar, tadinya dia membelakangi saya, karena saya masuk dia tahu, dia balik badan gitu kan, ngeliat saya langsung teriak, itu pasti. Wah, saya bilang, hei ini suami kamu. Astagfirullahaladzim. Itu sering. Karena ini ya, karena di rumah tadi bilang Pak Haji sering mengalami hal seperti itu ya. Iya. Jadi ya kalau interaksi dengan keluarga ya ketawanya gitu kadang-kadang dengan kaget. Dengan kamu dari mana? Enggak, lah itu di dapur siapa? Nggak tahu gitu kan. Saya ini nggak nyangka nih bahwa Pak Haji mengalami hal-hal yang di luar nalar. Iya, itu. Ternyata beliau mengalaminya juga ternyata. Ya itu jadi kalau secara wujud sampai saat ini dengan mata terbuka itu belum terlihat, ya hanya sekelebat. Tapi kalau saya pejamkan mata terlihat. Itu. Oke, Pak Haji, mungkin tadi dari story Pak Haji ya, mengalami hal-hal di luar nalar, Iya. dari kecil sampai untuk saat ini, apalagi di rumah sudah seperti rutinitas ya, Iya. hal yang kejadian seperti ini. Iya kata istilah tadi Kang Aden diusilin ya nggak tahu lah. Dan itu sering terjadi. Sampai saat ini kan? Sampai saat ini. Aduh, luar biasa. Berarti kedepannya mungkin Pak Haji terus menikmati hal-hal seperti ini ya? Iya. Dan ini kalau saya pribadi bahasa kok bisa,
rupanya juga terbawa waktu saya berangkat haji. Ah. Terbawa waktu berangkat haji. Kalau berangkat haji dengan kok bisanya bukan dalam misteri pada akhirnya, tetapi terjadi dalam hal yang loh, kok bisa? Contoh, pada saat di depan Ka'bah ada orang berantem. Ada orang berantem. Orang itu kebuk-kebuk. Otak saya kan bisa, kok depan rumah Allah ada yang berantem ya? Gitu kan? Kok bisa? Itu satu. Kemudian yang saya alami adalah tentang sendal. Kebetulan saya ditunjuk jadi ketua regu. Ketua regu, saya datang ke Madinah dulu waktu awal itu, ke Mekahnya terakhir. Itu pada saat salat berjamaah dengan grup saya, kelompok saya bertanya, Pak Haji, sendalnya taruh di mana? Udah di pojok aja, itu ditumpuk, mau hilang juga nggak apa-apa. Setelah pulang dari sholat, dari duhur sampai asar gitu kan, kita balik, ayo yuk Pak Haji semua kumpul sini, yuk kita ke tempat sendal. Menuju ke lokasi, tumpukannya sama dan tidak berubah. Setelah diambil sendal saya nggak ada. Bingung nggak? Hanya sendal Pak Haji. Sendal saya yang nggak ada. Otak saya bilang, kok bisa ya? Jadi di otak saya selalu dalam hal ini timbul dengan pernyataan kok bisa. Penasaran. Iya. Nah, perbedaannya akhirnya saya membedakan adalah kejadian di Indonesia dengan kejadian di Mekah. Itu beda konsep. Iya. Beda konsep. Walaupun pemikiran saya sama, kok bisa? Ya kan? Kalau di Indonesia yang saya alami adalah tentang misteri. Misteri. Tetap dengan pemikiran kok bisa. Di Mekah pun sama. Tapi bukan misteri. Tetapi yang terjadi adalah di luar logika ya? Di luar logika. Karena yang saya alami, baik terucap maupun masih di dalam benak, itu terjadi. Itu di Mekah. Dalam proses haji. Dan obatnya mudah. Dengan mengucapkan istighfar 3 kali sembuh. Nah, selain tentang sendal, saya juga ngalami pada saat pulang dari Madinah, ada kakek-kakek ini, dia sholat subuh ya, dari sholat subuh kita ketemu, ada kakek-kakek, dia bolak-balik itu di depan hotel penginapan. Kita nggak apa ya, kata Raja nggak milagu ya, apa nggak memperhatikan lah, tapi melihat gitu kan, nggak, karena case-nya belum terlihat. Setelah pulang asar, ini kakek-kakek itu masih ada. Masih bolak-balik. Timbul dong pertanyaan dengan rombongan, Pak Haji, perhatiin nggak itu kakek? Iya, perasaan dari subuh ya itu bolak-balik. Yuk kita samperin, karena kayaknya orang Indonesia nih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, mohon maaf. Ya, kita nanya itu kan, dari pagi sampai pulang asar, kami perhatikan Pak Haji ada di depan hotel. Boleh tahu masalahnya? Iya nak, kan udah tua. Saya kehilangan rombongan. Loh, udah berapa lama? 24 jam. Dari mana rombongannya? Dari ini ya, saya nggak nyebutin ya. Karena saya khawatir nanti multi tafsir ya. Oh gitu. Coba Pak Haji bawa tas nggak? Bawa dia. Ada KTP-nya. Oh, KTP-nya di kamar. Catatan nama hotelnya nggak ada. Waduh. Akhirnya teman-teman, karena saya sebagai ketua, gimana kalau kita bawa ke panitia haji Indonesia? Nah, sebelum itu terjadi, saya lihat ada orang turun tuh
dari lobi tangga hotel, kuncung turun. Wah, ada orang nih, saya samperin. Padahal sebelumnya itu banyak yang lalu lalang. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Dari Indonesia, oh iya, dari mana? Ini, oh saya dari ini, oh iya. Pak Haji, maaf, ada yang hilang nggak anggota rombongan? Oh ada, 24 jam kita cari nggak ketemu. Loh, kalau boleh tahu, usianya udah tua. Pak Haji boleh turun ke bawah, yuk kita lihat. Oh boleh. Pak Haji, punten ini Kak. Oh iya, ini nih yang kita cari. Pada secara logika, orang tua itu udah mundar-mandir loh. Selama 24 jam. Di area depan hotel itu. Depan lobi itu. Sedangkan rombongannya Itu keluar masuk. Tidak terlihat itu kakek-kakek. Tidak terlihat. Si kakek tidak melihat ada orang turun. Yang turun pun tidak melihat ada kakek yang berdiri di depan lobi. Kok bisa? Itu misteri yang Selama ini dialami ya? iya, dengan kata cuman kok bisa? Kejanggalan-kejanggalan. Dan yang lebih mengena adalah kebetulan satu rombongan itu saya bersama dengan salah satu manajer ya di perusahaan di kawasan Cilegon. Itu dia ngobrol, Pak Haji, kalau berangkat haji harus jaga stamina ya, karena ini taruhannya. Oh, iya, saya mau berhenti ngerokok lah. Oh iya Pak Haji, jangan ngerokok lah, kan harus jaga stamina. Oh iya. Nah kejadiannya di Padang Arafah kalau nggak salah. Istrinya itu mencari saya, Pak Haji tolong. Kenapa? Suami sakit, dia kayaknya parah. Kok parah? Saya samperin. Rupanya memang dalam kondisi yang kritis. Yang saya tahu kalau orang sakit udah ngorok, kata istri, itu udah tanda-tanda lah. Waduh, kok bisa kejadian? Kayaknya saya tanya ke istrinya, ada apa sih, ciptain tolong yang sebenarnya. Jadi tadi pagi itu, nggak tahu tuh tiba-tiba dia nggak ngomong, jalan aja di balik ke belakang tenda, kan masih tertutup kepala tenda. Pas saya lihat dia tuh lagi nyalain rokok, saya isep, langsung jatuh. Oh gitu, iya. Saya belum ngeh tuh. Entah kenapa lama-lama saya berpikir, loh, Bapak ini pernah janji Sebelum berangkat masih di Indonesia tidak mau merokok. Sekarang dia melanggar. Saya samperin. Dia ngorok tapi masih bisa sadar dan masih bisa ngeliat. Assalamualaikum Pak Haji. Sambil ngorok gitu kan. Kenapa? Gak tahu, tahu sakit gitu kan. Saya coba mancing. Bapak ngerokok ya? Iya. Udah janji nggak di Indonesia? Iya. Udah. Istighfar deh. 3 kali. Yuk, saya dengerin. Akhirnya dia istighfar 3 kali, sembuh. dari situ ya? Dari situ. Hal-hal yang di luar nalar lah ya. Kok bisa kalau kata saya sih.